ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang telah melimpahkan segala nikmatnya yang tak terhingga pada saat ini, bahkan sampai kapanpun kepada setiap orang yang beriman kepadanya. Pagi ini kita berkumpul di tempat ini, merapatkan jiwa dan raga, menadahkan hati untuk cucuran rahmat ilahi. Pagi ini kita berkumpul di sini, bertakbir, membesarkan asma Allah, bertahmid dan bertasbih agar tumbuh dalam hati kita kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang besar akan kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Musuh sebesar apapun akan menjadi kerdil di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita bertakbir dengan hati, dengan lisan dan jiwa kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salawat teriring salam dihaturkan kepada manusia terbaik, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uswah hasanah, figur terbaik, Rasul akhir zaman. Begitu juga semoga salawat dan salam tercurah kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang senantiasa taat menjalankan agama Islam. Semoga Allah memberikan kepada beliau dengan balasan terbaik. Perjuangan beliau takkan pernah bisa kita balas, berkorban dengan harta, jiwa, bahkan dengan nyawa. Wahai umat Nabi Muhammad, wahai umat yang mengaku cinta kepada beliau, sudahkah kita buktikan cinta kita dengan ketaatan dan kepatuhan? Sudahkah kita menjauhi larangannya? Apakah kita sengaja melupakan perjuangan beliau? Bayangkan saat ini Rasulullah melihat kondisi kita. Tidakkah kita malu ketika beliau melihat umatnya tidak bersatu, perintah ditinggalkan, larangan tak dipedulikan, kemaksiatan merajalela, bahkan ketaatan menjadi barang yang sangat langka. Wahai umat Nabi Muhammad, kembalilah, bertaubatlah, buka lembaran baru. Mulai saat ini kita rindu untuk bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang berbahagia yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang malam gemuruh takbir, tahlil, tahmid berkumandang bersahutan, menggetarkan hati, menyentuh kalbu jiwa orang-orang yang beriman. Lalu pagi hari ini dengan penuh kebersamaan, walau dalam perbedaan ada yang datang berjalan kaki, menaiki kendaraan, berjalan cepat maupun lambat, laki-laki perempuan, tua maupun muda, semua datang untuk berjamaah bersama di hamparan bumi Allah, menghidupkan sunnah Rasulullah sebagai bukti cinta kita kepadanya. Sementara saudara-saudara kita yang menjadi duyufur rahman, tamu-tamu Allah di tanah suci dengan busana ihram yang sama, mereka berjuang keras melaksanakan rangkaian ibadah haji tanggal 8 Dzulhijjah. Mereka bermalam di Mina, yang esok harinya mereka bersiap-siap untuk berangkat dari Mina menuju Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Setelah tergelincir matahari, mereka melaksanakan wukuf, berdiam diri, bermunajat, berdoa di padang Arafah. Lalu di malam harinya mereka mabit atau bermalam di Musdalifah
dan mengumpulkan kerikil untuk melempar jumrah di Mina esok harinya. Sungguh sebuah pemandangan yang sangat indah yang akan mengingatkan kita pada saat kita berada di padang mahsyar nanti. Semoga saudara-saudara kita yang saat ini sedang mendapatkan kesempatan panggilan ibadah haji, mereka diberikan kemudahan, kesehatan, dan pulang dengan predikat haji mabrur. Saudara-saudara sekalian, rahimakumullah, dan jangan pernah lupakan ada di antara belahan bumi kita saudara-saudara kita yang di Palestina, di Gaza, yang mereka hari ini tidak bisa merasakan ketenangan dan kenyamanan yang kita rasakan. Lebih dari 30 jiwa telah wafat, bahkan di antara mereka ada yang masih berada di bawah puing-puing bangunan. Lebih dari 80.000 jiwa mereka luka. 2.500 jamaah haji tahun ini dari Palestina gagal berangkat haji karena Zionis Israel. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada mereka. Yang gugur semoga dihitung sebagai syuhada, yang sakit diberikan kesembuhan, yang kehilangan keluarga semoga diberikan kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibadah-ibadah istimewa di bulan suci Zulhijjah tidak bisa dipisahkan dengan sejarah kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail dan ibunda yang bernama Hajar. Jika kita mentadaburi sejarah mereka dengan seksama, niscaya kita bisa memetik banyak pelajaran untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Salah satu pelajaran terpenting yang bisa kita petik dari sejarah kehidupan mereka adalah memahami bahwa hakikat ajaran agama Islam adalah al-istislamu lillah, berserah diri sepenuhnya kepada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri sepenuhnya kepada agama Allah dan syariatnya, menerima sepenuh hati pedoman hidup yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam telah memberikan contoh keteladanan dalam berserah diri hanya kepada Allah. Saat Nabi Ibrahim mendapatkan perintah untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail, Nabi Ibrahim menjalankannya dengan penuh keikhlasan dan kepasrahan. Demikian pula Ismail alaihissalam menerimanya dengan kelapangan hati dan kepasrahan jiwanya hanya kepada Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam salah satu firman-Nya dalam surat As-Saffat ayat 103, "Falamma aslama wa tallahu lil jabin," maka tatkala keduanya telah menyerahkan dirinya kepada Allah, Ibrahim membaringkan putranya yang bernama Ismail pada dahinya. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Kepasrahan, ketundukan dan penerimaan kepada perintah serta larangan Allah tidak hanya ditampilkan oleh sang ayah dan sang anak, seorang bunda yang bernama Hajar pun memberikan keteladanan yang tak kalah hebat. Seorang diri, Hajar, yang penuh dengan keikhlasan, kesabaran, ketabahan mengasuh bayinya yang bernama Ismail di tengah padang pasir yang tandus, tak berpenghuni, panas, tiada sumber air, tiada sumber makanan, tiada pepohonan tempat bernaung, dan tiada manusia lainnya. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis tentang perjuangan Hajar tatkala Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya Hajar di lembah Makkah. Saat akan pergi meninggalkan anaknya yang masih kecil bersama dengan Hajar, Hajar mengatakan dan bertanya kepada suaminya, "Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, aina tadhhab? Kemanakah engkau ingin pergi? Wa tatrukuna bihadzal wadi, dan engkau tinggalkan kami tinggal di sini sendirian. Alladzi laisa fihi insun wala syai', alladzi laisa fihi insun wala syai'." Tidak ada manusia dan tidak ada satupun sesuatu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berulang kali pertanyaan ini dilontarkan oleh seorang ibu yang bernama Hajar kepada suaminya. Namun Ibrahim alaihissalam menegarkan hatinya. Ia sama sekali tidak mau menoleh kepada Hajar karena khawatir hatinya akan luluh dan tidak tega meninggalkan keduanya di lembah Makkah. Akhirnya Hajar pun meminta satu ketegasan dari suaminya. Allahul ladzi amaraka bihadza, wahai Ibrahim, apakah Allah yang perintahkan engkau untuk melakukan ini, meninggalkan kami di lembah yang tidak ada satupun manusia, tidak ada tumbuhan, tidak ada makanan, tidak ada air? Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, ya, yang memerintahkan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Mendengar jawaban itu, Hajar tidak berkeluh kesah sedikit pun. Jika Allah telah memerintahkan hal itu,
maka nasib setelahnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu ungkapan, ma khaba man fawwada amrahu ila Allah, tidak akan pernah rugi, tidak akan pernah sengsara orang yang menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ibunda Hajar kembali kepada bayinya, sementara Ibrahim melanjutkan langkah kakinya meninggalkan istri dan bayi tercinta. Ibrahim terus melangkah sampai ke bagian perbukitan yang tinggi. Lalu Ibrahim menghadapkan wajahnya ke tempat yang kelak menjadi Masjidil Haram. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Sungguh keimanan dan ketundukan Hajar kepada syariat Allah sangat luar biasa. Ia adalah wanita hebat, teladan bagi kita semuanya, teladan bagi para istri dan ibu. Sampai-sampai jejak susah payahnya di lembah Makkah diabadikan dalam rangkaian ibadah haji dan umroh, yaitu sa'i, berlari kecil di antara bukit Safa dan Marwah yang dilaksanakan oleh kaum muslimin sejak zaman Nabi Ibrahim sampai ke zaman Nabi Muhammad SAW, bahkan sampai akhir zaman nanti. Ibunda Hajar telah mengajarkan kepada kita semuanya puncak keteladanan dalam masalah mengimani, menerima dan mengamalkan sepenuh hati perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya. Hajar telah mengajarkan kepada kita hakikat agama Islam, yaitu ketundukan dan kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita layak bertanya kepada diri kita masing-masing, kenapa kita yang lahir dari bapak ibu yang muslim, hidup dalam lingkungan berpenduduk mayoritas muslim, dan bertahun-tahun mengkaji Islam, namun tingkat keimanan, ketundukan, kepasrahan, dan penerimaan kita terhadap syariat Allah masih sangat lemah. Betapa sering kita lebih tunduk patuh kepada bisikan setan, godaan hawa nafsu, dan godaan kenikmatan duniawi yang menghalang-halangi kita untuk tunduk sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kisah nyata Ibrahim, Hajar dan Ismail telah membuktikan bahwa ketundukan sepenuhnya kepada syariat Allah akan mendatangkan keberkahan yang luar biasa di dunia maupun di akhirat kelak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa meneladani keimanan, ketundukan, kepasrahan dan ketaatan Nabi Ibrahim, Ismail dan Hajar terhadap syariat Allah. Sebelum kami akhiri khutbah ini dengan berdoa, izinkan kami untuk menyampaikan nasihat dari hati terdalam untuk seluruh kaum muslimin. Kami mulai nasihat ini untuk para ibu. Wahai para ibu, engkaulah madrasah pertama kami, engkaulah tempat kami kembali, dan jadilah seperti itu selama-lamanya. Jangan pernah terbuai bujuk rayu musuh-musuh Allah untuk berusaha eksis dalam pandangan manusia-manusia durhaka. Namun engkau hilang dari pandangan kedua mata kami. Lantas kemana kami akan kembali? Sabar dan tegarlah wahai Bunda Solihah, sebagaimana sabar dan tegarnya Ibunda Ismail di tanah tandus tak berpenghuni, karena akan selalu ada Roh yang takkan menyia-nyiakan engkau. Rangkullah dan bimbinglah kami, anak-anak buah hatimu, untuk mengajarkan perjuangan bersabar di tengah dan tegar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nasihat untuk para ayah, jangan pernah berhenti membina keluarga, jangan pernah berhenti dari amanah tanggung jawab islah, memperbaiki siapapun kita, dimanapun kita bekerja, karena dakwah perbaikan umat ini adalah tugas setiap mukmin. Jangan pernah lupa untuk selalu melangitkan doa-doa kita agar diberi pundak yang kuat untuk memikul beban tanggung jawab keluarga. Kepada saudariku kaum muslimah, jagalah kehormatan dan kesucian diri, jagalah hijab dan kerudung kesucianmu. Jangan pernah tertipu dengan rayuan setan yang ingin selalu mengotorimu. Rawatlah rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawatlah rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai saudariku, matahari tidak akan pernah kehilangan keindahannya saat tertutup awan. Begitu juga dengan kecantikanmu tidak akan pernah pudar saat engkau mengenakan hijab dan kerudung. Kepada para pemuda, engkaulah masa depan umat dan dunia. Engkaulah wajah dunia hari ini. Jadilah pemuda yang tangguh menghadapi godaan syahwat, sabar dan taat dalam kebaikan serta amal soleh. Jadilah seperti Ismail yang masa mudanya dia baktikan untuk membangun kembali Baitullah Ka'bah. Maka bangunlah pula peradaban yang islami, dan jangan engkau hancurkan masa mudamu dengan kebahagiaan